Nggak ngerjain tugas fisika? Jangan ya dek ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Makfira Salabai Klorinda, absen 20 dari kelas 12 IPA 6, akan mempraktikkan cara membuat baterai alternatif dari belimbing wuluh. So, here we go. Alat dan bahan yang saya gunakan ada belimbing wuluh, avometer, seng, kabel, dan juga kawat tembaga. Langkah yang pertama, kita harus menentukan tegangan di setiap media. Media pertama menghasilkan tegangan sebesar 0,58 volt. Media yang kedua menghasilkan tegangan sebesar 0,64 volt. Media yang ketiga menghasilkan tegangan sebesar 0,65 volt. Media yang keempat menghasilkan tegangan sebesar 0,66 volt. Media yang kelima menghasilkan tegangan sebesar 0,59 volt. Media yang keenam menghasilkan tegangan sebesar 0,70 volt. Media yang ketujuh menghasilkan tegangan sebesar 0,72 volt. Media yang kedelapan menghasilkan tegangan sebesar 0,63 volt. Media yang kesembilan menghasilkan tegangan sebesar 0,62 volt. Media yang ke-10 menghasilkan tegangan sebesar 0,66 volt. Media yang ke-11 menghasilkan tegangan sebesar 0,61 volt. Media yang ke-12 menghasilkan tegangan sebesar 0,57 volt. Pada rangkaian seri, saya sudah membuat rangkaian seperti ini. Pada rangkaian 1 memiliki tegangan sebesar 0,64 volt, memiliki kuat arus sebesar 0,4 mA. Pada media kedua memiliki tegangan sebesar 0,56 volt. Pada media kedua memiliki kuat arus sebesar 0,3 volt. Pada media ketiga memiliki tegangan sebesar 0,58 volt. Memiliki kuat arus sebesar 0,3. Pada media keempat memiliki tegangan sebesar 0,54 volt dan memiliki kuat arus sebesar 0,03 mA. Pada rangkaian kelima memiliki sebesar 0,66 volt dan memiliki kuat arus sebesar 0,3. Pada media ke-6 memiliki tegangan sebesar 0,65 volt dan memiliki kuat arus sebesar 0,3. Rangkaian ke-7 memiliki tegangan sebesar 0,58 volt dan memiliki kuat arus sebesar 0,05 mA. Pada rangkaian ke-8 memiliki tegangan sebesar 0,59 volt dan memiliki kuat arus sebesar 0,04 mA. Pada rangkaian ke-9 memiliki tegangan sebesar 0,60 volt dan memiliki kuat arus sebesar 0,04 mA. Pada rangkaian ke-10 memiliki tegangan sebesar 0,48 volt dan memiliki kuat arus sebesar 0,02 mA. Pada rangkaian ke-11 memiliki tegangan sebesar 0,62 volt dan memiliki tegangan sebesar 0,02 mA. Pada rangkaian ke-12 memiliki tegangan sebesar 0,54 volt dan kuat arus sebesar 0,03 mA. Pada rangkaian ke-11 dan 12 lampu LED menyala tetapi redup. Pada rangkaian seri paralel saya sudah membuat alat seperti ini untuk memudahkan menghitung tegangan dan kuat arus pada rangkaian seri paralel. Elektroda positif dengan elektroda positif, elektroda negatif dengan elektroda negatif. Langkah berikutnya kita harus menentukan tegangan dan kuat arus di setiap rangkaian.
Rangkaian pertama memiliki tegangan sebesar 0,56 volt dan memiliki kuat arus sebesar 0,12 mA. Pada rangkaian kedua memiliki tegangan sebesar 0,56 volt. Pada rangkaian ketiga memiliki tegangan sebesar 0,56 volt. Pada rangkaian keempat memiliki tegangan sebesar 0,54 volt. Pada rangkaian kelima memiliki tegangan sebesar 0,54 volt. Pada rangkaian keenam memiliki tegangan sebesar 0,56 volt. Pada rangkaian ketujuh memiliki tegangan sebesar 0,55 volt. Pada rangkaian ke-8 memiliki tegangan sebesar 0,61 volt. Pada rangkaian ke-9 memiliki tegangan sebesar 0,46 volt. Pada rangkaian ke-10 memiliki tegangan sebesar 0,63 volt. Pada rangkaian ke-11 memiliki tegangan sebesar 0,62 volt. Pada rangkaian ke-12 memiliki tegangan sebesar 0,54 volt. Pada rangkaian yang pertama memiliki kuat arus sebesar 0,3 mA. Pada yang kedua memiliki kuat arus sebesar 0,33 mA. Pada rangkaian yang ketiga memiliki kuat arus sebesar 0,32 mA. Pada rangkaian yang keempat memiliki kuat arus sebesar 0,32 mA. Pada rangkaian yang kelima memiliki kuat arus sebesar 0,35 mA. Pada rangkaian yang keenam memiliki kuat arus sebesar 0,37 mA. Pada rangkaian yang ketujuh memiliki kuat arus sebesar 0,38 mA. Pada rangkaian yang ke-8 memiliki kuat arus sebesar 0,35 mA. Pada rangkaian yang ke-9 memiliki kuat arus sebesar 0,37 mA. Pada rangkaian yang ke-10 memiliki kuat arus sebesar 0,37 mA. Pada rangkaian yang ke-11 memiliki kuat arus sebesar 0,29 mA. Pada rangkaian yang ke-12 memiliki kuat arus sebesar 0,35 mA. Pada rangkaian campuran pertama, saya sudah membuat rangkaian seperti ini. Supaya memudahkan untuk menghitung tegangan dan kuat arus di setiap rangkaian. Rangkaian pertama menghasilkan tegangan sebesar 0,62 volt. Pada rangkaian yang pertama, kuat arusnya sebesar 0,3 mA. Pada rangkaian campuran kedua, saya sudah membuat rangkaian seperti ini untuk memudahkan mencari tegangan dan kuat arus. Rangkaian yang pertama menghasilkan tegangan sebesar 58 volt. Rangkaian yang pertama menghasilkan kuat arus sebesar 0,6 mA. Pada rangkaian campuran yang ketiga, saya sudah membuat rangkaian seperti ini supaya memudahkan untuk menghitung tegangan dan kuat arusnya. Pada rangkaian yang pertama menghasilkan tegangan sebesar 0,47 volt. Pada kuat arus yang pertama menghasilkan 0,3 mA.
Pada rangkaian campuran yang keempat, saya sudah merangkai rangkaian seperti ini untuk mempermudahkan mencari tegangan dan kuat arus. Pada langkah berikutnya, kita akan mengukur tegangan dan kuat arus pada rangkaian yang keempat. Rangkaian yang pertama menghasilkan tegangan sebesar 0,30 volt. Kuat arus yang pertama menghasilkan 0,3 mA.